Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan materi kita di pembahasan nomor 9 ya, tentang matrik, masih tentang matrik. Nah, misalkan ada sebuah matrik A, itu ada inverse dari matrik B ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, jadi di matrik A itu utuh angka semua. Sementara di matrik B itu ada variabel ya. Jadi kalau misalkan kita lihat seperti ini ya, jadi matrik A itu adalah inverse dari matrik B ya. Jadi kalau kita tulis A itu sama dengan B inverse gitu ya. Nah, jadi kita akan menentukan variabel X ya. Jadi untuk mendapatkan B-nya ya, jadi B-nya itu jangan diotak-atik ya. Jadi kalau misalkan B inverse kita inversekan, itu akan jadi matrik B itu sendiri ya. Nah, sehingga kita coba ya bahas ya. Coba kita inversekan matrik A ini ya. Jadi kalau ini diinversekan ya, jadi matrik A diinversekan sama aja dengan matrik B inverse diinversekan, itu akan kembali menjadi matrik B. Jadi matrik A ini kita inversekan ya. Jadi kita akan hitung A inverse itu sama dengan B gitu ya. A inverse berarti 1/1 dikurangi dengan 2/3 gitu ya. Kemudian kita tukar 1/1, di sini 1/3 dan 2 ya. Kemudian matrik B-nya kita samakan X plus Y 4 1 6 2x plus 2y. Oke. Nah, ini kan kita dapatkan 1/3 ya. 1/3 berarti 3. 3 sama dengan 1/3, 2, 1 gitu ya. Sama dengan X, Y, X plus 4 ya. Plus 4 gitu ya. 1, 6, 2x plus 2y. Oke. Berarti 3, kemudian 1, 6, dan 3 itu akan sama dengan matrik ini. X plus 4, 1, 6, 2x plus 2y ya. Nah, jadi kita akan tentukan dulu X-nya. X sama dengan X plus 4 sama dengan 3 ya, atau X-nya sama dengan min 3. Kita lanjut lagi, berarti 3 itu sama dengan 2x ditambah dengan 2y. 3 sama dengan 2x-nya itu jadi min 6 di sini plus 2y. Gitu ya. Coba kita cek dulu ya, plus min. Oh iya, ini salah. Sorry. Ini berarti min 1 ya. Min 1 berarti ini kecepatan nih, min 1 ya. Berarti kalau di sini min 1 ya, ketemulah di sini sama dengan min 2 ya, atau 2y itu sama dengan 5, atau sama dengan y-nya sama dengan 5/2 ya. Silahkan dicek lagi, takutnya ada langkah-langkah yang salah perhitungan. Nah, oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 11. Oke, nomor 10, maaf. Nomor 10 itu ada sebuah matrik A ya, 210-1 dan I identitas adalah 1001 dan A dikurangi K identitas adalah matrik singular ya. Jadi kita hitung matrik singularnya itu ya, jadi A. Nah, berarti kita hitung gini. Jadi 210-1 ya dikurangi dengan K 00K ya. Nah, ini matrik K dikurangi K identitas ya. Oke. Atau boleh kita tulis 2 min K 1 ini 0 min 1 min K gitu ya. Nah,
Dari sini bahwa istilah singular itu adalah merupakan determinan 0 ya, determinannya sama dengan 0. Berarti matrik ini determinannya harus sama dengan 0 ya. Kita cek lagi ya, 2, 1, 0, min 1 dikurangi dengan K. Oke. Berarti 2 min K dikali min 1 min K dikurangi dengan 0 ya, 0 itu sama dengan 0 ya. Berarti langsung pemfaktorannya dapat bahwa K sama dengan 2, min 1 min K sama dengan 0 ya. Atau K-nya sama dengan min 1. Oke. Ini nomor 10. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 11 ya. Nomor 11 kita akan menghitung inverse ya. Nah, inverse gimana nih? Inverse kita pelan-pelan nih. Jadi untuk menentukan inverse itu adalah kita tentukan dulu adjoint. Adjoint dari matrik A ya. Adjoint dari matrik A. Nah, langsung aja kita tentukan kofaktor. Kofaktor dari matrik A ya. Ingat kofaktor. Ya. Kofaktor dari matrik A. Jadi nah, gitu ya. Kofaktor berarti positif, negatif, positif gitu ya. Negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Jadi sebelum mengerjakan tentukan dulu matrik kofaktor, kemudian tentukan dulu koefisien positif negatifnya dari minor. Nah, setelah ini kita hitung minornya ya. Lihat minor 1, 1 berarti yang sebaris dengan ini ya, sebaris dengan ini kita tutup gitu ya. Nah, berarti dapat 21 1 63. Nah, saya ulangi, berarti kita dapat di sini 2163. Nah, berikutnya yang sebaris dengan 5 nih, 5 4 1 3 3. Oke. 4 1 3 3. Berikutnya adalah 4 2 3 6. Oke. Berikutnya 5 2 6 3. Oke, berikutnya adalah 2 2 3 3 ya. Dan selanjutnya adalah 25 36. Lanjut 52 21. Oke, lanjut lagi 22 4 1 22 4 1 dan selanjutnya adalah 25 43 2542 ya, 2542. Nah, ini matrik minor-minornya disusun kemudian disimpan dalam matrik kofaktor ya. Berarti kofaktor dari A kita dapatkan ya. Pertama, 6 dikurangi 6 berarti 0 nih. 12 dikurangi 3 berarti min 9 karena koefisiennya 9. Kemudian 24 dikurangi 6 berarti 18 ya. 35 dikurangi dengan 12 berarti min 23. Selanjutnya 6 kurang 6 0. Selanjutnya 12 dikurangi 15 ya, berarti min 3 ya. 12 jadi positif ya, positif maaf. 12 kurang oke. Kemudian 5 dikurangi 4 1 ya. Kemudian 2 dikurangi 8 berarti min 6 ya. Kemudian 4 dikurangi 20. 4 kurang 20 berarti minus 16. Oke. Nah, ini matrik kofaktornya ya. Berarti dari matrik kofaktor kita bisa langsung dapat
determinan dulu ya. Nah, determinan itu lihat aja, kita ambil baris ini ya. Berarti 2 dikalikan 0, pasangkan dengan ya baris kofaktor ya. Baris pertama kofaktor dengan baris pertama matriknya. Kemudian ditambah dengan 5 kali min 9 ditambah dengan 2 dikalikan 18 ya, atau sama dengan min 45 ditambah dengan 36 atau sama dengan min 9. Nah, sementara adjoinnya, adjoin dari matrik A adalah transpos dari kofaktor tersebut. Kofaktornya itu kita transposkan ya. Jadi didapat 0 min 9 18 min 23 03 1 min 6 min 18 ya. Min 16, maaf. Berarti A inverse itu didapat dari 1 per 9 min 9 ya, dikali dengan 0 min 23 1 min 9 0 min 6 18 3 sama min 16. Nah, demikian penjelasan untuk menentukan matrik inverse 3 kali 3 ya, nomor 11. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Nah, nomor 12 itu ada sebuah matrik ya, matrik. Nah, matrik tersebut adalah determinan sebuah matrik ya. Dan X1, X2, dan X3 itu adalah akar-akar persamaan tersebut. Nah, pertanyaannya adalah berapa X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ditambah dengan X3 kuadrat. Oke. Nah, ingat ya bahwa ketika segitiga atas ya maupun segitiga bawah, ingat ya, segitiga atas misalkan gini A, B, C, 0 gitu ya, atau misalkan A, B, C, 0 gitu ya. Nih, maka determinannya itu ya, determinan dari sini adalah perkalian dari diagonal-diagonalnya, yaitu di sini A kali C, yang ini adalah A kali C gitu ya. Jadi diagonalnya aja dipastikan adalah determinan dari sini. Nah, sehingga kalau misalkan kita mencari diagonal ini dipastikan bahwa diagonalnya itu ada X min 5 dikali dengan X min 4 dikali dengan X min 5 sama dengan 0. Berarti akarnya itu adalah X1-nya itu adalah 5. X2-nya itu pasti 4. X3-nya itu sama dengan 5 gitu ya. Nah, masalahnya adalah berapa X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat ditambah dengan X3 kuadrat, atau sama dengan 25 ditambah dengan 16 ditambah dengan 25 ya, atau sama dengan 66. Nah, berikut adalah penjelasan nomor 12 ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.